Terima kasih, selamat malam buat semuanya ya. Pertama-tama ini yang kedua kalinya saya kebetulan di periode yang lalu juga sebagai ketua Balek dan telah mengharmonisasi RUU tentang perlindungan kekerasan seksual. Namun pada akhirnya, di Komisi 8 mentok ya, pembahasannya padahal sudah masuk dalam, pembicaraan tingkat satu. Namun demikian sebenarnya hampir semua fraksi ya, seluruh 9 fraksi yang ada di parlemen sampai hari kemarin, tidak ada satu pun sebenarnya secara nyata yang menolak terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual untuk segera bisa diselesaikan. Itu yang saya bisa sampaikan ya. Walaupun ada dua fraksi yang belum menerima secara bulat, bukan berarti menolak substansi daripada RUU tindak pidana kekerasan seksual ini. Tetapi satu fraksi menginginkan tidak sekedar membicarakan tentang RUU tindak pidana kekerasan seksual, tetapi bisa lebih luas sampai kepada tindak pidana kejahatan ataupun kesusilaan ya, ataupun tindak pidana kejahatan seksual itu. Jadi tidak terkait semata-mata hanya dengan kekerasan seksual. Kemudian fraksi Partai Golkar tadi yang saya sampaikan itu adalah sikap fraksi Partai PKS ya. Yang kedua, fraksi Partai Golkar tidak juga menyatakan menolak terhadap RUU PKS ini, hanya meminta penundaan untuk diambil keputusan kemarin karena masih akan melakukan apa namanya ya, melibatkan publik lebih banyak untuk bisa didengar. Namun karena RUU TPKS ini sudah sedemikian lama dan melihat urgensinya, akhirnya kami berkesimpulan di tingkat pimpinan Badan Legislasi untuk sesegera mungkin sebelum masa persidangan 16 Desember yang akan datang akan berakhir, harus diambil sebuah keputusan dan lahirlah keputusan kemarin di mana RUU PKS resmi berganti judul ya, yang tadinya adalah rancangan undang-undang kekerasan seksual beralih menjadi undang-undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum saya masuk ke isinya, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu saya tidak ingin dalam room ini kita membahas menyangkut soal apakah ini terkait dengan soal ataupun agama tertentu, karena nggak ada satupun yang kalaupun ada itu adalah menyangkut soal oknum, karena di oknum hampir semua juga bisa terjadi, supaya tidak menimbulkan perdebatan yang tidak substansial terkait dengan RUU PKS ya. Yang kedua, perdebatan-perdebatan yang muncul adalah kami memastikan bahwa di dalam konsideran undang-undang PKS ini, TPKS ini, kita tahu bahwa ini bertentangan dengan nilai-nilai moral, ajaran agama, agama manapun ya. Itu tercantum secara jelas di dalam konsideran. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, perdebatan substansial itu sebenarnya terjadi. Kenapa menjadi lama? Salah satunya adalah kemarin sudah diungkap oleh beberapa kawan-kawan, terjadi benturan sebenarnya kepentingan peradaban ya, antara timur dan barat, termasuk kita di Indonesia dengan kita punya falsafah Pancasila, di mana tentu perbedaan kultur terhadap lahirnya Undang-Undang TPKS ini itu berpengaruh besar terhadap materi muatan. Karena kita tidak mengenal soal seksualitas konsen itu sebagaimana halnya yang ada di Barat. Sehingga kami memastikan dua hal yang masuk di dalam RUU TPKS ini. Pertama adalah RUU TPKS tidak akan pernah melegalisasi hubungan sesama jenis. Itu yang pertama ya. Yang kedua, RUU TPKS juga tidak berbicara menyangkut kebebasan seksual bagi kita. Ya. RUU TPKS itu hanya fokus karena namanya RUU TPPKS ini adalah merupakan lex spesialis karena di dalam KUHP kita sudah mengenal delik-delik kesusilaan.
Kenapa menjadi urgen? Di samping karena kasusnya kawan-kawan tadi sudah ungkap ya, begitu banyak terjadi akhir-akhir ini. Kemudian juga dari sisi data yang diungkapkan oleh narasumber ya, terutama Mbak Rika tadi, itu jumlahnya luar biasa. Eh, yang kedua, saya ingin menambahkan begini, ada langkah progresif yang diambil dan itu yang membuat kemarin penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual itu agak sulit, terutama dari sisi hukum acara. Eh, Teman-teman tahu bahwa biasanya kekerasan seksual itu dilakukan eh, terbatas kepada antara pelaku dan korban, ya. Padahal di hukum acara kita, hukum acara pidana ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengenalkan 5 jenis alat bukti, ya, 5 jenis alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi terutama. Nah, keterangan saksi itu dalam asas hukum pidana kita mengenal satu asas yang namanya unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Nah, di dalam Undang-Undang TPKS ini kita mengambil sebuah langkah progresif. Kita keluar dari hukum acara pidana kita sehingga di hukum acara pidana kita bagi tindak pidana yang lain itu hanya ada 5 alat bukti, maka di Undang-Undang TPKS ini menjadi 6 alat bukti. Ada ditambah satu menyangkut soal bukti yang terkait dengan transmisi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bukti elektronik ya, itu menjadi bukti keenam. Yang pertama adalah keterangan saksi. Jadi satu saksi korban itu sudah bisa dikategorikan sebagai satu alat bukti. Dan ini yang tidak pernah dan menimbulkan kesulitan dalam penyidikan maupun penuntutan, termasuk dalam pengambilan keputusan di persidangan yang menyulitkan itu tadi. Nah, oleh karena itu Undang-Undang TPKS ini sebagai lex spesialis di samping memuat jenis-jenis tindak pidana juga merubah secara fundamental hukum acara pidana kita menyangkut bagaimana beracara mulai dari tingkat penyelidikan hingga putusan hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, RUU TPKS kita itu memberikan sebuah langkah yang progresif terkait dengan satu, ada kita kenal rehabilitasi buat pelaku. Yang kedua, ada pemulihan bagi korban. Pemulihan itu baik secara fisik, tetapi juga di dalamnya maupun juga terkait dengan hak restitusi ya dan perlindungan bagi korban maupun keluarga korban, termasuk juga perlindungan bagi saksi. Tadi disebut bahwa Mbak Rayan tadi sebut Rayani tadi sebut bagaimana Komnas Perempuan ataupun lembaga yang lain memberi perlindungan. Sebenarnya di RUU TPKS kita negara yang harus bertanggung jawab memberikan perlindungan ya, dan itu terjawab di dalam rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi secara real bahwa ini sebuah langkah terobosan terkait dengan perubahan beberapa hal-hal mendasar dalam penegakan hukum kita terkait dengan undang-undang kekerasan seksual. Terkait sampai sejauh mana prosesnya di parlemen, kemarin yang kami putuskan adalah akan menjadi usul inisiatif sesegera mungkin dalam rapat paripurna yang akan datang, semoga ya. Dan kita berharap setelah itu pimpinan DPR akan menyurat kepada pemerintah, sehingga kita berharap di awal tahun pemerintah sudah bisa mengirimkan surat presiden yang berisi diantaranya adalah penugasan kementerian yang akan mewakili presiden dalam pembicaraan tingkat 1 nanti, juga di badan legislasi. Kemudian nanti kita berharap sesegera mungkin juga pemerintah mengirimkan daftar inventarisasi masalah terkait dengan usul inisiatif DPR tadi. Kalau kemudian saya yakin karena langkah-langkah lobby dan koordinasi yang kami lakukan sebelum RUU ini menjadi RUU inisiatif DPR sudah sedemikian bagus, kebetulan pemerintah dalam hal ini presiden juga punya concern yang luar biasa karena salah satunya membentuk gugus tugas ya, gugus tugas yang diketuai oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan kami sudah melakukan komunikasi, bahkan juga Kepala Staf Kepresidenan juga proaktif ya dalam kerangka untuk mempercepat lahirnya undang-undang tentang tindak pidana
kekerasan seksual ini. Sehingga kami berharap mudah-mudahan di awal tahun, begitu masa persidangan DPR kembali akan dimulai, pemerintah sudah mengirimkan supres dan dimnya, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya yakin nanti kalau di badan legislasi, kami berharap di Februari paling lambat insya Allah RUU PKS ini akan kita sahkan menjadi undang-undang ya. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan terhadap progres RUU TPKS. Dan satu lagi ya sebelum saya akhiri, bahwa RUU TPKS ini kami telah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan hampir semua stakeholder yang berkepentingan, baik itu lembaga kelompok-kelompok swadaya masyarakat, masyarakat sipil, pemerintah, tokoh-tokoh agama dari semua lintas ya. Itu kita sudah lakukan dan luar biasa kami menerima itu dengan akhirnya lahirlah sebuah konsep itu. Tetapi ada satu hal poin penting yang saya ingin garis bawahi, bahwa kita jangan terlalu banyak berharap dengan undang-undang ini akan bisa menyelesaikan semua hal. Oleh karena itu, di dalam rancangan undang-undang ini, bagaimana proses pencegahan itu menjadi hal yang sangat urgen ya. Upaya pencegahan itu bisa dilakukan, terutama tadi Bang Robert cukup bagus menguraikan itu ya, terkait dengan partisipasi dan peran keluarga terutama ya. Jadi harusnya keluarga ini memegang peranan yang cukup penting dalam rangka melakukan edukasi terhadap anak-anak kita, karena kita tahu persis juga bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di luar, tapi mungkin saja dan beberapa kejadian kan kita sudah tahu itu bahkan berlaku terjadi di dalam keluarga sendiri, entah itu pelakunya adalah orang tuanya kepada anaknya ataupun juga kepada saudara-saudara mereka, dan itu pernah terjadi. Dan oleh karena itu sekali lagi peran penting keluarga akan sangat menentukan keberhasilan terhadap pengurangan tindak pidana ini yang terjadi. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada masyarakat, kemudian termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pendidikan semata, ataupun pada akhirnya kalau terjadi kita menyerahkan itu ke penegak hukum, itu peran itu tidak akan pernah maksimal dalam kerangka untuk mengurangi. Upaya kita lakukan adalah kita tetap berpikir bahwa pidana itu menjadi ultimum remedium terhadap tindak pidana itu sendiri. Kita berharap dengan peran serta keluarga terutama dan juga komunitas ya, masyarakat, itu akan memberi efek kecut yang luar biasa terhadap pengurangan terjadinya kekerasan seksual. Sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu hal yang komprehensif terhadap upaya pencegahan, termasuk pada akhirnya akan ada penindakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ada beberapa jenis tindak pidana maupun dari sisi pemidanaan yang juga progresif dilakukan di dalam rancangan undang-undang ini. Yang pertama adalah dalam beberapa klausul rancangan undang-undang ini akan ada pemberatan hukuman ataupun penambahan sepertiga dari hukuman pokok jikalau tindak pidana itu dilakukan, termasuk diantaranya itu adalah pejabat publik dan lain-lain sebagainya, itu secara limitatif dicantumkan di dalam rancangan undang-undang ini. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kewajiban ataupun baik terutama kepada pelaku ya, memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban ya, terhadap perbuatan yang dilakukan. Jadi berbagai macam hal tersebut juga diantaranya nanti peran serta media ya, dalam rangka mencegah perbuatan-perbuatan yang terkait dengan kekerasan seksual itu akan sangat penting, yang mana yang perlu diberitakan, yang mana yang perlu mendapatkan persetujuan dari korban dan lain-lain sebagainya, karena ini menyangkut hal-hal yang terkait dengan perlindungan maupun pemulihan kepada korban. Jadi titik tolak daripada RUU ini pertama adalah kita berusaha
memberi peran yang lebih besar kepada komunitas dan keluarga dalam upaya pencegahan, tetapi yang paling penting kalau sudah terjadi, bagaimana upaya-upaya perlindungan kepada korban, pemulihan, kemudian juga rehabilitasi kepada korban yang tentu pelaku yang kemungkinan memang mengalami sebuah gangguan ataupun penyakit ya, dan itu perlu kita lakukan secara baik dalam rancangan undang-undang ini. Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tentu tidak sempurna, tetapi itulah maksimal yang kami bisa berikan. Mudah-mudahan ini akan bisa lebih mempercepat, mempermudah jalannya proses penyidikan sampai kepada persidangan di kemudian hari, dan ini akan lebih memudahkan penyidik baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian penuntutan oleh kejaksaan, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan proses terhadap jenis tindak pidana ini. Saya rasa demikian. Mungkin ada beberapa hal Pak Supratman yang menjadi catatan Pak. Salah satunya mudah-mudahan Pak tidak terjadi lagi sebagaimana perubahan dari Undang-Undang RUU PKS menjadi RUU TPKS, di mana ada beberapa catatan yang saya simpan Pak, bahwa saat ini untuk di RUU TPKS kalau tidak salah berkurangnya Pak ya izin yang tadinya ada 9 bentuk kekerasan seksual, diantaranya ada pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan lain-lain. Di RUU yang TPKS ini kemudian turun jadi 5 Pak. Gitu. Walaupun kalau saya lihat di beberapa literasi yang saya baca, memang DPR sendiri masih mencari formulasi terbaik ya Pak ya, terkait dengan undang-undang tindak pidana yang akan dikenakan di si RUU yang baru ini. Cuman yang tadi Pak, mungkin poin keduanya, uh, karena Bapak tadi sudah singgung masalah pembuktian secara online nanti akan diterima, izin mungkin Pak saya titip bahwa salah satu yang urgensi saat ini adalah pelaku atau perilaku pelecehan seksual yang dipergunakan atau mempergunakan media sosial atau media elektronik Pak. Nah ini satu hal yang menjadi catatan bahwa di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terakhir itu sudah dicakup Pak, sudah masuk ke dalam, jadi tindak pidana atau pelecehan seksual yang mempergunakan media elektronik itu sudah masuk Pak. Mungkin ini bisa jadi satu catatan kalau memang masih dimungkinkan untuk dirubah Pak, ditambah karena kenapa Pak? Saya sebagai lawyer tadi sudah disinggung oleh Mbak Vivi di Undang-Undang ITE yang terbaru Pak, ketika ada ini kebetulan klien saya Pak, ketika ada seseorang yang merasa dilecehkan dengan mengambil foto, itu tidak bisa dituntut pidana Pak. Yang bersangkutan hanya bisa melakukan gugatan keperdataan. Nah itu yang keduanya catatan saya mungkin kalau memang nanti asas pembuktiannya akan dirubah sedemikian jauh di mana satu saksi sudah bisa menjadi saksi tidak mempergunakan lagi hukum acara pidana yang berlaku saat ini, mungkin bisa disampaikan Pak di undang-undang yang baru ini bahwa delik terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini tidak hanya delik aduan Pak, tapi sudah jadi delik material. Gitu Pak, mungkin terima kasih Mbak Vivi. Memang dari awal draft yang dulu ya, draft yang lalu itu ada 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang masuk di dalam RUU tentang kekerasan seksual tadi. Tetapi yang perlu kita beri catatan teman-teman semua, RUU TPKS ini kan tidak berdiri sendiri. Ada empat undang-undang yang kita harmonisasi dan itu dilakukan sekaligus. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, ada KUHP kita yang sudah mengatur delik kesusilaan ya. Nah, kalau yang di dalamnya itu terkait dengan pasal-pasal kesusilaan tentu sudah tidak perlu kita masukkan di dalam RUU TPKS ya. Kemudian yang kedua ada RUU yang tadi disebut pemaksaan perkawinan. Kenapa ini tidak kita masukkan? Karena di RUU tentang perkawinan kan kita sudah revisi juga, di mana batas usia anak itu sudah ditingkatkan ya dari 16 tahun menjadi kalau nggak salah 18 atau 19 tahun ya. Kemudian terkait dengan perkawinan kalau itu dilakukan di mana? Di bawah usia 19 tahun, itu harus ada syarat-syaratnya, sehingga juga tidak perlu dimasukkan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Banyak usulan-usulan dari kawan-kawan termasuk soal aborsi dan lain-lain sebagainya akibat tindak pidana kekerasan seksual itu juga diminta untuk dimasukkan. Tetapi setelah kita harmonisasi dengan, kan ada
perlindungan tentang KDRT juga itu kita sudah sesuaikan, jadi tidak semata-mata sebuah delik baru. Jadi yang sudah masuk dalam KDRT, kemudian Undang-Undang ITE juga, kemudian Undang-Undang tentang perkawinan, kemudian rancangan Undang-Undang KUHP kita maupun KUHP yang masih berlaku sekarang, itu kita lakukan pengharmonisasian. Nah, terkait dengan usulan yang terkait dengan ITE tadi, saya rasa di dalam Undang-Undang TPKS itu sudah sangat mengakomodir itu, Pak Thomas ya. Jadi jaga juga teman-teman nanti itu harus berhati-hati bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya bersifat fisik tapi juga verbal dan itu juga dilarang untuk ditransmisikan tanpa persetujuan korban maupun yang lain-lain sebagainya. Jadi nanti itu perlu kehati-hatian, terutama upaya kita dalam mencegah mungkin maksud kita baik tetapi masuk dalam ruang delik yang diatur dalam Undang-Undang TPKS ini. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan apa tadi ya Pak Thomas ya, saya lupa tuh. Mungkin itu dulu ya. Itu dulu yang prinsip. Sekali lagi nanti kan Pak Thomas selaku praktisi hukum tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam KUHP kita kan hanya mengenal 5 alat bukti. Sekarang di TPKS ini ada 6 alat bukti yang dikenal dalam perkara tindak pidana. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa benar ini sudah masuk delik material ya. Jadi tidak lagi nanti memerlukan pengaduan dari korban dan lain sebagainya. Jadi kepada siapa saja yang mengetahui itu boleh melakukan pelaporan dan saksi termasuk pelapor itu juga sudah mendapatkan perlindungan yang maksimal di dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Jadi sekali lagi walaupun mungkin masih banyak dalam pikiran-pikiran saran-saran kawan-kawan, tetapi kelima tindak pidana kekerasan seksual itu adalah hasil maksimal yang kami bisa lakukan untuk saat ini. Tetapi jangan lupa bahwa masih ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, tetapi bukan merupakan sebuah tindak pidana kekerasan seksual dari 5 yang saya sampaikan tadi. Dalam uraian maupun bab tersendiri ada tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Di antaranya adalah salah satunya menghalang-halangi proses penyidikan dan lain sebagainya itu masuk ya dalam. Yang kedua juga ada yang saya lupa tadi saya ingin sampaikan bagi mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terutama bagi korbannya adalah kaum difabel ya itu juga akan mendapatkan pemberatan ya pemberatan sehingga sekali lagi saya yakin dan percaya sekalipun mungkin tidak sesempurna apa yang teman-teman pikirkan tetapi inilah upaya maksimal DPR dalam melakukan kompromi politik terkait dengan materi-materi muatan yang ada di dalam rancangan undang-undang ini. Karena DPR sebagai lembaga politik sekali lagi tentu akan mendengarkan tidak hanya sepihak kepada mereka yang tetapi kita juga berusaha untuk melihat bagaimana kondisi sosial budaya kita, kemudian bagaimana praktek-praktek dalam hubungan komunal kita sebagai sebuah bangsa, itu akan berpengaruh besar dalam praktek-praktek yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Demikian Mbak Vivi. Ya, saya mau menyambung tadi Mbak Janice ya. Pertama soal aparat penegak hukum ya. Ini benar sekali sih, kita ngerasa nggak sih kalau kita itu sudah terlalu banyak aturan gitu loh. Padahal sebenarnya masalahnya kadang-kadang bukan cuma di aturannya, tapi di tipikal aparat penegak hukum kita gitu. Soal tadi itu apa aparat penegak hukum yang minta korban untuk berdamai itu kan bukan kasus 1, 2, 3, itu sudah banyak sekali. Makanya nanti mungkin Pak Suparman bisa nggak menjelaskan bahwa di RUU TPKS ini masih ada celah nggak sih itu aparat penegak hukum untuk minta korban berdamai gitu. Karena itu kan yang bikin publik kesal gitu. Ini sebenarnya masalahnya di mana gitu. Kenapa tadi Mbak Ryan bahwa korban itu saja sudah punya beban dengan dia
tidak berbicara itu bukan mereka tidak mau berbicara, mereka itu menanggung trauma yang sangat berat. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual itu, mereka butuh waktu kira-kira 2 bulan, 3 bulan, ada yang 8 bulan, mungkin ada yang bertahun-tahun untuk kemudian dia bisa berbicara gitu. Nah, ketika dia mulai melaporkan, ternyata mental gitu, ya. Mudah-mudahan itu bisa terakomodir di RUU TPKS. Terus yang kedua soal kultur kita, tadi benar Mbak Janis itu bilang soal concern itu. Ini pada saat kasus almarhum Mbak Novia ini viral, itu Anda bisa lihat di Twitter saya diserang banyak orang yang mengatakan yang secara langsung atau tidak langsung mereka itu ya victim blaming lah ya. Mereka menganggap bahwa kalau hubungan suka sama suka itu tidak ada kekerasan seksual, itu kan salah besar. Bahkan pada saat hubungan seksual antara suami istri saja, ketika tidak ada concern di situ, itu kan kekerasan seksual. Jadi pada saat seorang yang melakukan hubungan suka sama suka juga belum tentu itu tidak ada kekerasan seksual kan di situ. Nah, itu kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi bahan yang di satu sisi kultur kita sudah menganggap bahwa itu aib gitu. Kemudian ya itulah, sehingga almarhumah itu saya melihat dia tidak hanya dibunuh berkali-kali, dia menjadi korban kekerasan seksual, kemudian dia dikecilkan oleh keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, dan dia diperlakukan tidak adil oleh negaranya. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita. Makanya saya senang sekali ketika pembicaraan ini setiap hari ada di mana-mana. Di Twitter, di space Twitter, di apa namanya, di CH seperti ini. Setiap hari ada. Kalau perlu itu selama 1 tahun kita terus bicara ini. Terima kasih. Saya mulai dari tadi Mbak Jenis, Mas Eko juga ya. Ada sesuatu yang baru ya di dalam RUU TPKS ini. Jadi karena subjek hukumnya tidak hanya kepada orang ya, tetapi juga terkait dengan subjek hukum korporasi masuk di dalamnya. Jadi kemungkinan korporasi melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu bisa terjadi ya. Walaupun korporasi tentu tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus diwakili oleh pengurusnya. Tetapi dalam RUU TPKS ini subjeknya kita sudah perlebar baik pada orang perorangan maupun kepada korporasi. Dan ketambahan terhadap korporasi yang melakukan itu juga di samping kepada pengurusnya dikenakan pidana badan ya, pidana penjara, juga ada tindakan administratif yang sampai kepada yang terberat yakni penutupan pencabutan izin dari korporasi tersebut. Yang kedua, tadi dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa di RUU TPKS ini tidak berbicara soal seksual concern ya. Karena itu kita tidak memberi landasan bagi ataupun menjustifikasi hubungan suka sama sekali. Kita tidak bicarakan di sini di dalam RUU TPKS maupun juga hubungan sesama jenis. Tidak ada satupun pasal di dalam RUU ini yang menggarisbawahi bahwa dengan persetujuan kemudian kemudian itu menjadi legal. Nggak ada sama sekali dalam satu pun terkait dengan hal yang saya sampaikan tadi yang merupakan concern bahkan pandangan di negara-negara sahabat kita terjadi itu. Jadi tidak ada sama sekali itu. Ya, kita hanya bicara soal tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, saya setuju tadi Mbak Rika ya, bahkan aspek pencegahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu kita ada bab tersendiri di mana di bab 8 ada peran serta masyarakat dan keluarga. Saya setuju tadi bagaimana kemudian jangan sama sekali memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap anggota keluarga kita itu kemudian dia harus melakukan menemukan jati dirinya hanya menggantungkan kepada masyarakat, kepada komunitasnya, kepada negara, tetapi yang paling penting adalah bagaimana diawali di dalam keluarga. Nah, peran keluarga di RUU TPKS ini penting. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Trika ya.
Jadi aspek edukasi, aspek moral, hak dan kewajiban, apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan kita, bahkan bagaimana hubungan ayah dan ibu terhadap peran mereka di dalam upaya mencegah ini, terutama di dalam keluarga, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkah laku nanti kita akan bergaul di tengah-tengah society. Nah, itu penting sekali karena sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita hanya menekankan peran negara di hilir, pasti akan gagal. Karena kenapa kita tadi kan ada perubahan judul yang tadinya adalah penghapusan kekerasan seksual. Kita tahu persis bahwa kekerasan seksual ini bukan nanti terjadi sekarang ya, bahkan itu jauh sebelum dunia yang modern ini tuh sudah terjadi. Jadi secara realita kekerasan seksual itu akan terus terjadi. Bahkan yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kemudian itu bisa mencegah. Itulah tadi saya katakan bahwa hukum pidana itu harus tetap menjadi ultimum remedium terhadap satu kejahatan apa aja. Tetapi bagaimana mencegah jangan sampai terjadi, maka peran serta masyarakat, terutama keluarga itu akan menjadi elemen terpenting. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan terhadap perilaku maupun tatanan kehidupan sosial kita, peranata hukum, saya yakin pasti akan gagal. Itu saya pastikan akan gagal. Yang kedua tadi Mas Eko sampaikan menyangkut soal peran aparat penegak hukum. Saya rasa tidak akan anu lagi ya, karena dengan RUU TPKS ini dalamnya sudah jelas. Kenapa kemarin banyak kasus-kasus yang terjadi dan itu agak sulit kita proses karena memang hukum acaranya tidak memungkinkan untuk itu. Bayangkan kalau kemudian hanya antara pelaku dan korban yang mengetahui tentang kejadian itu, sementara di hukum acara pidana kita menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi. Nah, inilah saya katakan bahwa langkah progresif yang kita lakukan dengan RUU TPKS ini adalah memungkinkannya korban menjadi satu-satunya saksi. Tetapi bukan berarti dengan keterangan korban, saksi korban itu menjadi bukti satu-satunya. Tidak boleh. Dia harus didukung oleh alat bukti yang lain. Entah itu alat bukti surat, keterangan ahli. Bukti surat itu kan boleh saja terkait dengan visum dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan di dalam pasal 5 Undang-Undang TPKS ini, RUU TPKS ini, itu ada hal yang terkait dengan tindak pidana kalau kemudian menyebarluaskan baik gambar, video, dan lain-lain sebagainya dengan tujuan untuk memeras tanpa persetujuan orang lain itu dipidana dengan cukup maksimal. Sehingga ini menjadi satu kehati-hatian. Itulah saya katakan tadi, bahwa badan legislasi dalam menyusun naskah, baik naskah akademik maupun draft rancangan undang-undang tindak pidana TPKS ini, itu sudah melakukan harmonisasi terhadap 4 undang-undang yang saat ini berlaku. Baik undang-undang tentang KUHP, termasuk di dalamnya adalah rancangan KUHP kita yang akan segera kita undangkan, maupun undang-undang KDRT, kemudian undang-undang ITE, maupun juga yang terakhir adalah undang-undang perkawinan. Sehingga sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa marilah kita berusaha untuk melindungi keluarga kita dari kejahatan-kejahatan kekerasan seksual dengan cara lakukanlah komunikasi yang terbaik, lakukan edukasi yang baik di tingkat keluarga. Kemudian itu setelah mereka bergaul di tengah-tengah masyarakat akan mencegah hal itu akan terjadi. Demikian Mbak, terima kasih.